Tegangan di perbatasan India dan Pakistan kembali memuncak, memperlihatkan betapa rapuhnya perdamaian di antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut. Perseteruan yang semula berbentuk perang dingin kini berubah menjadi konflik terbuka setelah India meluncurkan serangan rudal ke Pakistan dalam operasi militer yang dikenal dengan sandi Operasi Sindur. Serangan tersebut tidak hanya memicu kemarahan Islamabad, tetapi juga membuat hubungan diplomatik kedua negara semakin memburuk. Situasi semakin panas ketika India mengusir diplomat Pakistan dengan tenggat waktu hanya 24 jam untuk meninggalkan wilayahnya. Langkah tegas ini memicu perang kata-kata antara kedua pemerintah, menyulut sentimen nasionalisme di masing-masing negara. Di tengah atmosfer yang memanas, seolah tidak ada ruang untuk negosiasi, dan medan tempur tampak menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. India, yang berada di peringkat keempat dalam kekuatan militer versi global firepower, tampak percaya diri menghadapi konflik ini. Dengan armada senjata yang jauh lebih banyak dan canggih, New Delhi yakin mampu mengungguli Islamabad jika bentrokan militer semakin meluas. Tapi pertanyaan besarnya adalah, akankah keunggulan persenjataan ini cukup untuk menaklukkan Pakistan? Dalam operasi Sindur yang dilancarkan di Pakistan, Angkatan Udara India tidak hanya mengandalkan rudal Storm Shadow. Mereka juga membawa Armament Arsol Modular atau HAMMER, bom luncur canggih buatan Prancis yang dikenal sangat fleksibel. Amunisi ini dapat dipasangkan dalam bom seberat 125 kg, 250 kg, 500 kg, hingga 1000 kg. Menjadikannya pilihan yang mematikan dalam serangan udara. HAMMER memiliki 3 varian kit dengan panduan yang berbeda, yang dirancang untuk menyesuaikan dengan target spesifik dan kondisi operasional. Fleksibilitas ini memungkinkan India untuk menargetkan sasaran penting di wilayah Pakistan dengan presisi tinggi. Keunggulan utama HAMMER bukan hanya terletak pada daya ledaknya, tetapi juga jangkauannya yang mengesankan. Meskipun dikategorikan sebagai bom, HAMMER mampu mencapai target hingga sejauh 70 km. Tidak hanya itu, akurasi senjata ini berada dalam radius 10 meter, memastikan setiap serangan tepat sasaran. Kemampuan ini memungkinkan India menghancurkan fasilitas strategis Pakistan tanpa perlu masuk ke wilayah berbahaya. Dengan persenjataan seperti HAMMER, India tampaknya siap memperlihatkan kekuatannya di medan tempur. Jika konflik benar-benar meletus, teknologi persenjataan modern seperti ini akan menjadi penentu di garis depan pertempuran. Keberhasilan rudal ini menghindari radar Pakistan bukan tanpa alasan. Storm Shadow memiliki jangkauan hingga 250 km, memungkinkan jet tempur India meluncurkan serangan dari jarak aman tanpa perlu memasuki wilayah udara Pakistan. Dengan kecepatan rata-rata mencapai 323 meter per detik, rudal ini mampu meluncur cepat menuju target, menghantam sasaran strategis sebelum sistem pertahanan lawan sempat bereaksi. Kombinasi jarak tembak yang jauh dan kecepatan tinggi inilah yang membuat Storm Shadow menjadi ancaman serius bagi infrastruktur militer Pakistan. Tidak hanya sulit dicegat, rudal ini juga efektif dalam menjaga jet tempur peluncurannya tetap berada di luar jangkauan radar musuh. Salah satu alasan utama mengapa Storm Shadow menjadi andalan India adalah daya ledaknya yang dahsyat. Rudal ini dibekali hulu ledak seberat 450 kg, cukup untuk meluluhlantahkan berbagai target bernilai tinggi. Dalam operasinya, India menggunakannya untuk menghancurkan pusat komando, lapangan udara, pelabuhan, fasilitas penyimpanan amunisi, hingga jembatan strategis di wilayah Pakistan.
Menariknya, India bebas menggunakan Storm Shadow dalam konflik ini, sementara Prancis sendiri belum mengizinkan Ukraina memakai rudal yang sama dalam peperangannya melawan Rusia. Keputusan ini memicu tanda tanya besar di kancah geopolitik internasional. Apakah ini bentuk dukungan terselubung kepada India atau sekedar manuver diplomatik di tengah konflik global? Dalam pertempuran yang memanas di perbatasan, S-400 memainkan peran vital dalam melindungi wilayah udara India. Sistem pertahanan ini memiliki kemampuan deteksi yang luar biasa, mencapai hingga 400 km. Tidak hanya itu, rudal pencegatnya juga mampu menjangkau target pada jarak efektif antara 2 hingga 400 km. Dengan kemampuan tersebut, S-400 mampu melumpuhkan ancaman udara sebelum mereka mendekati wilayah kritis. Yang paling mencengangkan adalah kecepatan rudal pencegatnya. S-400 dapat melaju hingga Mach 15, sekitar 18.000 km per jam, sebuah kecepatan yang hampir mustahil dihindari oleh target udara. Bahkan ancaman yang bergerak dalam kecepatan hypersonic tidak luput dari cakupan S-400. Kemampuannya mencapai ketinggian 30 km atau 98.400 kaki di udara, menjadikan sistem ini salah satu pertahanan udara terkuat di dunia. Dengan teknologi sekuat ini, Pakistan akan menghadapi tantangan besar untuk menembus pertahanan India. Selain S-400, India juga memperkuat arsenal tempurnya dengan BrahMos, rudal jelajah supersonik jarak jauh yang dikembangkan bersama oleh India dan Rusia. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2020, BrahMos langsung menjadi amunisi strategis yang diandalkan dalam konflik dengan Pakistan. Dengan kecepatan supersonik dan presisi tinggi, BrahMos dirancang untuk menghantam target strategis secara cepat dan akurat. Rudal ini dikenal mampu meluncur pada kecepatan Mach 3, menjadikannya salah satu rudal jelajah tercepat di dunia. Dalam konflik yang tengah berlangsung, India memanfaatkan kemampuan BrahMos untuk menghancurkan sasaran penting di wilayah Pakistan, menegaskan keunggulan teknologi militer yang mereka miliki. Pakistan tampaknya perlu lebih waspada terhadap BrahMos, rudal jelajah supersonik hasil kolaborasi antara India dan Rusia. Produk unggulan ini bukan sekadar amunisi biasa, tetapi sebuah ancaman nyata yang mampu menembus pertahanan musuh dengan kecepatan dan presisi tinggi. BrahMos sendiri dikembangkan berdasarkan P-800 Onyx milik Rusia, sebuah rudal yang sudah terkenal akan daya hancurnya. Fakta ini menjadikan BrahMos sebagai senjata strategis yang siap mengancam target-target penting Pakistan. BrahMos bukan hanya cepat, tapi juga fleksibel, dengan kemampuan melesat hingga Mach 3,5 atau sekitar 4.300 km per jam. Rudal ini dapat menghantam sasaran sebelum sistem pertahanan lawan sempat bereaksi. Tidak hanya itu, jangkauan maksimum hingga 650 km menjadikan rudal ini sebagai salah satu rudal jelajah paling mematikan di dunia. Fleksibilitasnya pun luar biasa. BrahMos dapat diluncurkan dari berbagai platform, kapal permukaan, kapal selam, jet tempur, hingga Transporter Erector Launcher atau TEL, di mana kemampuan ini memberi India banyak opsi serangan, membuat pertahanan Pakistan semakin sulit memprediksi dari mana BrahMos akan datang. Selain BrahMos, India juga mengandalkan jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis sebagai tulang punggung serangan udaranya. Diproduksi oleh Dassault Aviation, Rafale menjadi garda terdepan dalam melancarkan serangan ke wilayah Pakistan. Bukan tanpa alasan jet tempur ini dipercaya oleh Angkatan Udara India. Dari segi manuver, Rafale memiliki konfigurasi sayap Delta Canard yang membuatnya mampu bermanuver ekstrim hingga 11G atau 11G, sebuah keunggulan yang sulit ditandingi oleh jet tempur di kelasnya. Kecepatan maksimum yang mencapai Mach 1,8, 2.200 km per jam, serta jangkauan operasional sejauh 3.700 km memungkinkan Rafale untuk menjangkau target jauh tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara. Kehebatan Dassault Rafale dalam konflik udara tidak hanya terletak pada kecepatannya, tapi juga pada kemampuannya membawa berbagai jenis amunisi mematikan. Jet tempur buatan Prancis ini mampu mengangkat rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, hingga rudal nuklir. Fleksibilitas persenjataan tersebut
membuat Rafale menjadi momok menakutkan di medan tempur, mampu menyerang target darat, laut, dan udara dengan akurasi yang tinggi. Dalam konflik dengan Pakistan, kombinasi Rafale dan rudal BrahMos menjadi duet maut yang sulit ditandingi. BrahMos menyerang dari jarak jauh dengan kecepatan supersonik, sementara Rafale menyusul dari udara dengan daya hancur yang besar. Jika eskalasi konflik terus meningkat, Pakistan tampaknya harus bersiap menghadapi teknologi udara India yang jauh lebih modern dan mematikan. Tidak hanya mengandalkan Rafale, India juga mengerahkan Dassault Mirage 2000, jet tempur andalan yang sudah terbukti di medan perang sejak era 1980-an. Meski usianya tidak muda lagi, Dassault Aviation tetap mengklaim bahwa Mirage 2000 lebih lincah dibandingkan F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat. Rahasia kelincahannya terletak pada beban sayap yang lebih ringan, memungkinkan manuver jadi lebih gesit di udara. Dari segi performa, Mirage 2000 justru mengungguli Rafale dalam hal kecepatan. Jet tempur ini mampu melesat hingga Mach 2,2 atau sekitar 2.300 km per jam, melampaui batas kecepatan Rafale. Jangkauan operasionalnya juga tidak main-main, mampu menempuh jarak hingga 3.300 km sekali terbang. Tidak hanya cepat, Mirage 2000 pun memiliki daya angkut senjata yang lengkap, mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, hingga bom presisi tinggi. Kendati memiliki spesifikasi unggul, kenyataan di medan tempur tidak selalu sejalan dengan teori. Dalam pertempuran melawan Pakistan, baik Rafale maupun Mirage 2000 ternyata harus menelan pil pahit. 3 unit Rafale dan 2 unit Mirage 2000 ditembak jatuh oleh jet tempur Chengdu J-10C buatan Cina yang dioperasikan oleh Pakistan. Insiden ini menjadi tamparan keras bagi Angkatan Udara India, menunjukkan bahwa dominasi teknologi tidak selalu menjamin kemenangan di medan pertempuran. J-10C yang lebih baru dan dilengkapi dengan sistem radar modern mampu melumpuhkan armada tempur India dalam satu kali serangan, membuktikan bahwa supremasi udara tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga strategi dan eksekusi di lapangan.